Tiga menit kita mulai ya. Ji. Atau kurang apa nanti saya ganti. Tapi di situ sudah lengkap dan saya tidak perlu ya. Apa? Oh iya, bentar. Ini ya. Bentar, ke sana. Oke Kak, kita mulai nggih. Udah 5 menit ini. Kak Cahyo, Kak Chandra, Kak Devi, Kak Keli, Kak Ali, Kak Usman, Kak Niki, Kak Nikita, Kak Tria, Kak Nathaniel, Kak Irham, Kak Wawan, Kak Usman, Kak Ihsan, nggih. Bisa mulai. Yang kelas 1 misalnya sudah suntik Kelihatan? Kelihatan. Kak, kelihatan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita kembali ke ruang virtual. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, apakah kakak sudah membaca terkait modul 2.6? Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kak Cahyo sudah membaca, Kak Cahyo? Baru sebagian. Oke, nanti karena nanti ada kerja kelompok yang kaitannya dengan modul 2.6 ini. Salah masuk ya,
Oke, kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera bagi yang sedang tidak berhalangan kayak mungkin lagi tadi banyak yang izin ya monggo betul menyalakan kamera tapi nanti masih aktif dalam nanti di grup diskusi kelompoknya nanti bisa diskusi bareng-bareng. Memantikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Agenda kita yang pertama adalah refleksi, review hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi dan pesan kunci. Refleksi dan review hasil belajar mandiri. Oke, saya rasa Kakak sudah membaca 2.6 sesuai dengan kalendernya, yaitu kemarin di hari Senin sampai hari Rabu adalah asinkronus di mana Kakak membaca mandiri modul 2.6. Nah, di hari Kamis ini kita akan belajar bersama-sama terkait 2.6 yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJUK. Nah, Kakak di sini ada gambar aktivitas sepak bola. Gambar yang pertama, tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Gambar yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, dari dua gambar tersebut, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Monggo bisa tulis di fitur chat. Monggo yang lain. Kak Mei, Kak Tria, Usman, ditunggu jawabannya. Kak Wawan. Oh, Kak Mei sudah. B, Kak Tria B. Oke, terima kasih Kakak. Akan saya baca. Kak Cahyo menjawab gambar B. Kak Isan menjawab gambar B. Kak Debi menurut saya aktivitas B. Kak Nikita gambar B karena penilaian asesmen otentik berdasarkan situasi nyata. Kak Mei B. Kak Nathanael sepertinya gambar B. Kak Klik B. Kak Tri Aryani gambar B. Kak Irham gambar B karena sudah sesuai dengan situasi nyata bermain sepak bola. Kak Cahyo situasi nyata. Oke. Kak Meo jawab lagi K sudah Kak B. Ahmad Azhar Kak Ahmad Azhar B. Oke. Sepakat semuanya B.
Terus kenapa B? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Nikita, Kak Irham. Nih, yang termasuk dalam asesmen otentik adalah gambar B. Alasannya ya tadi itu karena eh, gambar B sudah termasuk dari situasi nyata ya, anak melakukan pembelajaran sepak bola langsung gitu nggih. Lanjut, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Oke, saya bikin jamboardnya dulu. Monggo tuh link jamboardnya. Kak Wahyu kok tidak ada suaranya? Itu tanya sama Kak Tri Aryani itu. Monggo Kak Tri Aryani, Kak Wahyu bisa dikondisikan dulu itu. Best friend-nya. Kasih nama ya Kak, kalau nanti nulis komen Kak Cahyo titik 2 apa jawabannya gitu. Pertanyaannya tadi mau diulang nggak? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut?
Oke, terima kasih. Ini sudah sebagian menjawab dan jawabannya hampir sama. Berarti kakak-kakak ini belajar 3 hari ini memang belajar ya terkait dengan asesmen otentik ini. Saya akan coba membaca satu persatu. Kak Cahyo, peserta didik bisa terlibat dalam asesmen dan penilaian diri sendiri. Jadi bisa penilaian antar teman atau menilai dengan dirinya sendiri. Kak Nathan bisa menjadi siswa sebagai observer dalam pembelajaran. Kak Mei bisa menggunakan peer teaching, penilaian antar teman. Kak Tria, evaluasi melalui umpan balik siswa serta melibatkan peserta didik untuk mendemonstrasikan apa yang mereka lakukan dalam aktivitas. Oke, berarti peer teaching dan pemilihan guru. Kak Wahyu, keduanya bisa menjadi sebagai observer dan pelaku yang diobservasi bisa membantu menilai teman dan diri sendiri. Ini sama dengan Kak Cahyo. Kak Debi, siswa dapat dilibatkan dalam penilaian teman sebaya sebagai observer. Oke, ini penilaian antar teman. Observasi langsung, peer self assessment dengan lambar kerja atau bisa juga dengan tes praktek. Kak Wawan, ya, asesmen dapat dilakukan dengan semua teman sebagai pengamat sehingga asesmen dapat dilakukan selama proses permainan sepak bola. Kak Nikita, hampir semuanya sama nggih. Kak Wawan juga nanti ada penilaian diri sendiri. Dengan cara seperti apa penilaian diri sendiri? Nanti bisa dibikin bikin kelompok yang pertama, satu kelompok terdiri dari 3 orang misalnya. Orang yang pertama melakukan praktek, orang yang kedua melihat gerakannya, orang yang ketiga merekam video. Nah, itu bisa nanti setelah video jadi kita bisa melihat gerakan kita seperti apa, itu menilai diri kita sendiri. Oke, hampir semuanya sudah sepakat dan sudah sama jawabannya ini. Oke, kalau gitu kita lanjut. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid? Monggo di Jamboard slide kedua. Silakan. Kak Dika, tadi soalnya apa ya? Oke, saya tampilkan soalnya. Ini Kak.
Oke, terima kasih Kak Dika.
Oke, kita baca satu persatu. Kak Wahyu, yang pertama dengan menentukan tujuan pembelajaran. Yang pertama menentukan kriteria ketercapaian, menentukan aktivitas atau tugas, menentukan rubrik penilaian. Ini urutannya dari Kak Wahyu. Kak Indra, tujuan peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Peserta berpartisipasi dalam pertandingan, memberikan umpan balik. Menentukan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dengan latihan kelompok kecil dan pelibatan murid dengan peer assessment, Kak Wawan. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mempraktikkan dribbling bola dalam aktivitas permainan sepak bola dengan benar. Bentuk aktivitas peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. 2 kelompok melaksanakan pertandingan dan 2 kelompok lainnya melakukan pengamatan dan asesmen. Setelah selesai kemudian mereka bergantian. Oke. Terus pelibatan murid peserta didik terlibat langsung dalam aktivitas peer assessment. Komponen teknik yang dinilai adalah teknik dasar permainan sepak bola, komponen kerjasama tim untuk pelibatan siswa sebagai observer, guru menyiapkan rubrik. Ahli tujuan pembelajaran peserta didik dapat mempraktekkan teknik dasar permainan sepak bola. Oke, jawabannya beragam tapi intinya satu nggih. Ini kalau di jawabannya kan saya lihat kreativitas kakak-kakak dalam bentuk aktivitas, pelibatan murid dan sebagainya itu dari kreativitas kakak-kakak semua. Oke, yang intinya jawabannya sama. Selanjutnya ini perlu kakak ingat langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama tadi adalah tujuan pembelajaran. Tadi kakak sudah menentukan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang kedua, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah merancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Selanjutnya, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik. Nah ini, pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Selanjutnya, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Nah, ini lakukan uji coba pasti nggih. Sebelum pelaksanaan resmi uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi kendala dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Yang terakhir, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik kakak. Nah, ini langkah-langkahnya. Silakan bisa di screenshot atau dicatat. Ini mungkin saya tuangkan di Jamboard lagi. Nah, jika dalam kelas Bapak Ibu kakak terdapat peserta didik yang heterogen ya, bermacam-macam. Ada atlet, ada yang umum dan ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Monggo
Jambot halaman ketiga. Silakan.
Oke, saya baca ya. Kak Debi, menyusun rubrik yang fleksibel, memberikan tagihan tugas yang berbeda, membuat pilihan aktivitas yang berbeda, asesmen fokus pada usaha yang dilakukan. Oke, ini sudah menjalankan modul 1.4 ini. Kak Tria, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan asesmen sesuai tingkat kemampuan terdidik 1.4 ya, sama Kak Debi ya, berdiferensiasi ini ya sama. Asesmen otentik, Kak Ali, asesmen otentik yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penilaian melalui permainan bola tangan, rubriknya psikomotor, kognitif, dan afektif. Nah ini Ali. Kak Indra, menentukan tujuan pembelajaran yang sama namun dengan bobot yang berbeda. Kak Nathan, untuk penilaian melihat dari karakteristik peserta didik dan untuk menentukan asesmen penilaian yang akan digunakan untuk membagi grade penilaiannya. Dengan diferensiasi proses yang berbeda sesuai kebutuhan siswa dengan prinsip keadilan dan inklusi. Ini pertanyaan ini menjawab kemarin pada saat kita tetap muka, kalau nggak salah ada yang bertanya terkait dengan nanti penilaiannya seperti apa ya Kak ya. Nah, ini kan sudah dijawab oleh kakak-kakak semua ini. Kemarin kalau nggak salah Kak Hendra atau Kak siapa itu yang bertanya terkait penilaian. Gimana dengan karakteristik yang berbeda-beda, penilaiannya seperti apa? Nah, ini sudah dijawab oleh Kak semua, Kak Wahyu, dengan membuat ketercapaian yang berbeda antara satu dengan yang lain, meski hal tersebut membutuhkan effort yang lebih, sehingga di akhir harapannya siswa tetap bisa meningkat. Nah terkait kemarin kalau nggak salah siapa yang nanya terkait nanti rapotnya bagaimana, keterampilan dan sebagainya. Ini kita kolaborasikan dengan seperti ini nanti Kak. Oke, saya lanjut. Oke Kak, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat dalam modul 2.6 halaman 38 sampai 40. Nah, saya harap Kakak sudah membuka halaman 38 sampai 40 di mana di situ ada asesmen untuk diri sendiri, rubrik asesmen untuk diri sendiri, rubrik asesmen peer teaching antar teman, ataupun yang ketiga rubrik asesmen penilaian guru. Nah, di sini tugas Kakak nanti diskusi kelompok selama 35 menit. Kak membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan, baik SD, SMP, SMA, monggo, SMK. Kelompok pertama nanti membuat rubrik penilaian diri sendiri. Kelompok kedua, kelompok B membuat rubrik penilaian antar teman, peer teaching. Kelompok 3 atau kelompok C membuat rubrik observasi dari guru, penilaian guru. Waktu pengerjaan 30 menit, dan saya kasih waktu 35. Media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, nanti presentasi bisa Word, bisa PPT atau lainnya, monggo. Nah, selamat berdiskusi. Nah, untuk sedikit nanti di halaman sambil Kakak buka di halaman 38 sampai 40 ada penilaian antar teman. Jadi ini bisa untuk Kakak gambaran penilaian antar temannya ini nanti bisa nah ini bisa di barcode, monggo. Oh, bentar. Nah ini monggo bisa sudah muncul ini di layar Kakak. Ini yang untuk kelompok B. Silakan ini kode ini di barcode ini di barcode nanti akan muncul contoh-contoh penilaian antar teman. Sampun? Nah, semuanya aja nanti membarcode dulu, nanti saya bikin kelompoknya. Kalau sudah saya bikin 3 kelompok. Kelompok pertama tadi penilaian diri sendiri, kelompok 2 penilaian antar teman, kelompok 3 penilaian guru. Saya bikin kelompoknya.
Oke, untuk kelompok yang pertama ada Kak Badri, Kak Irham, Kak Nathanael, Kak Nikita, Kak Usman, Kak Tri Aryani. Kelompok 2 ada Kak Wahid, Kak Chandra, Kak Debi, Kak Keli, Kak Iksan, Kak Wahyu. Kelompok 3 ada Kak Azhar, Kak Wawan, Kak Ali, Kak Cahyo, Kak Indra, Kak Mei. Ya. Untuk kelompok 3 penilaian guru, kelompok 2 penilaian antar teman, kelompok 1 penilaian diri sendiri. Saya beri waktu 30 menit. Monggo untuk berdiskusi mulai dari sekarang.
Oke kakak, maaf saya tarik paksa karena waktunya sudah habis 30 menit. Tadi di kelompok 1 ada Kak Nathaniel lagi berdiskusi dengan Kak Aryani. Kak, nggak jalan deh ini diskusinya, nanti nggak bisa presentasi, kita nggak dapat apa-apa. Pada sibuk semua, nggak bisa dipanggil. Oke, di kelompok 2 tadi ada Kak Wahyu yang sedang mengetik, dibantu Kak Isan. Di kelompok 3 sudah berebut untuk tampil antara Kak Ali, Kak Cahyo, dan Kak Mai. Monggo. Kelompok Ini 1 gagal diskusi. kelompok 1 sibuk, lagi pada sibuk kayaknya ini. Orang sibuk semua itu. Tapi Orang penting. tapi Kak Triaryani sudah merantasi tadi sama Kak Nathaniel tadi sudah. Wah, Tidak, iya tidak, Kak, ini tidak. jadi TikTok ya berdua ya. Nyambi-nyambi. Merantasi sudah Daripada saya dapat ini. dipanggil kepala sekolah, kok sudah ada pandangan yang lain, repot saya. Ya, Jangkrik ya. Monggo, silakan presentasi untuk kelompok 1, gambaran singkatnya mawon. Ini kita beri waktu 5 menit. Nanti kita selesai sekitar jam 10 lebih 5 menitan. Biar kakak bisa melanjutkan kegiatan kakak yang MPLS ini sedang masih berjalan. Tadi saya melihat sekolahnya Kak Mai, anak-anaknya di luar itu pakai baju batik dan pakai dominan warna hitam kalau nggak salah tadi itu. Tapi saya cari-cari Kak Mai nggak kelihatan. Iya. Ini satu dulu atau dua dulu, Pak? Monggo kelompok 1 dulu. Oke. Tadi gambarannya monggo. dari kelompok 1 itu tadi saya dengan Kak Triani, Kak Nikita, Kak Badri, dan Kak Irham itu juga sudah mencoba berbicara dengan seksama melalui angin-angin virtual. Itu kita ini ya penilaiannya diri ya. Nah, Oke. tadi Monggo bisa itu presentasi Kak, bisa ke presentasi. Kak, dibuka Kak Triani hasilnya. Tadi dapatnya sedikit lah, nggak apa-apa lah. Aduh, ini saya sembunyi dulu ini. Saya baru ngajar. Tadi itu berlima itu menuliskan bahwa ini Kak Ardika, penilaian diri itu ada, kita menggunakan kolom ya. Jadi di kolom itu nanti ada nilai ada sikap awal, perkenaan, dan sikap akhirnya seperti apa. Nah ini sudah ditampilkan ini. Nah ini seperti ini Kak. Wah Kak Triani ranasi tenan nih. Langsung jadi. Nah seperti ini gambarannya Kak. Jadi ada sikap awal itu dari kaki, bagian badan, dan lengan tangan, pandangan mata seperti apa, itu sikap awalnya. Nanti kalau jika sudah dilalui semua, nanti anak tinggal mencentang saja. Tapi kalau tidak ya dicentang tidak. Nah di sini juga kita menerapkan nilai kejujuran bagi anak-anak. Jadi kalau anak-anak ini bisa jujur, berarti ya nanti kita nilai aktivitasnya juga jujur. Ini seperti itu Kak gambarannya. Mungkin Kak Triani bisa menambahkan lagi, membantu saya untuk menyempurnakan penjelasannya. Saya tidak bisa nambahi karena saya bingung. Tadi diskusinya tidak berjalan. Ini hanya menampilkan, saya juga hanya mengambil contoh. Saya tadi masih bingung yang dimaksud untuk penilaian diri di sini. Yang dimaksud ini nanti mungkin karena dari awal sayanya belum paham ini. Untuk rubrik penilaian diri untuk siswa ini maksudnya nanti dari berbagai aspek, misalnya sikap, kemudian ke motorik, dan seperti itu, atau bagaimana. Ini hanya menampilkan yang keterampilan sama yang sikap yang di bawahnya, seperti itu. Tapi mohon penjelasannya dulu biar nanti kedepannya lebih paham gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Triani, Kak Nathaniel. Jadi untuk penilaian diri sendiri, untuk PRTC, untuk penilaian guru itu yang ada di modul itu tidak baku nggih.
Itu tidak baku. Tapi itu hanya gambaran. Gambarannya nanti bisa dimodifikasi oleh kakak-kakak sendiri. Nah, di sini penilaian diri sendiri itu ini rubriknya. Ini yang Kak Triani tampilkan ini adalah rubriknya. Tapi modelnya seperti apa? Misalnya anak yang tadi saya gambarkan, anak dibikin kelompok. Satu kelompok 3 orang. Ya, anak yang pertama melakukan gerakan. Anak yang pertama melakukan gerakan, anak yang kedua melihat memvideo gerakan tersebut, misalnya lompat jauh. Jadi gerakan dari lari sampai ke lompatnya itu direkam dengan baik. Terus anak yang ketiga itu melihat hasilnya, mengukur hasilnya. Nah, nanti bergantian. Anak yang tadi pertama melakukan gerakan, gantian anak yang pertama memvideo. Nah, setelah mendapatkan hasil berarti kan memiliki 3 video. Nah, 3 video itu nanti dilihat oleh anak masing-masing. Anak masing-masing itu menilai dirinya sendiri. Dilihat dari rubriknya Kak Tri Aryani tadi itu. Oh, sikap awalan saya ternyata kurang ya. Sikap berdirinya saya agak seperti ini. Nanti bisa menilai anak. Oh, ini saya masih kurang. Oh, lompatannya atau gerakan tangannya saya sudah bagus. Ini, nah itu. Dan lain sebagainya. Gitu Kak Tri Aryani untuk penilaian diri sendiri. Jadi untuk terkait rubrik itu tidak baku. Nah, bagaimana guru memodifikasi sendiri. Tapi untuk penilaian penilaian sendiri itu juga rubriknya dari guru ya, bukan anak untuk menilai rubriknya sendiri, untuk mencari rubriknya sendiri. Rubrik tetap dari guru. Rubrik dari guru, ini loh, ini penilaian untuk diri kamu. Silakan kamu lakukan. Kamu menilai diri kamu sendiri dengan rubrik seperti ini. Nah, yang tadi katakan Kak Nathanael harus jujur. Saya ini jelek ya katakan masih jelek. Saya ini sudah bagus katakan sudah bagus. Jadi justru nanti akan muncul nilai yang sebenarnya dari diri saya sendiri. Seperti itu Kak Tri Aryani. Iya, sama yang penilaian diri itu nanti harus mencakup 3 aspek, sikap, keterampilan, pengetahuan, atau itu tidak harus 3-tiganya atau gimana? Sebisa mungkin itu, tetapi kan ada itu tidak baku. Sebisa mungkin seperti itu, tetapi bisa tidak harus mencakup nilai tersebut gitu loh. Oke, Berarti itu hanya sebagian bisa ya Kartika ya? Ya itu hanya Tidak contoh semua, kan. Ya? Bisa sebetulnya hanya psikomotor pun juga boleh. Itu kan alangkah bagusnya 3 aspek itu harus ada kan seperti itu. Tapi kan kita di lapangan kadang kan untuk mencari 3 aspek itu kan nggak kesusahan. Nah, cuma itu adalah gambaran ini loh rubrik penilaian diri sendiri, karena kebanyakan kan kita tidak pernah siswa itu menilai dirinya sendiri. Nah, nilainya hanya dari guru sendiri, biasanya seperti itu. Jarang guru menyuruh siswa untuk menilai dirinya sendiri. Kalau penilaian antar teman, oke, sering kita jumpai. Tapi penilaian untuk diri sendiri itu kan jarang kita jumpai. Nah, itu hanya gambaran saja. Gitu nggih, Kak. Karena kita lanjut untuk kelompok 2. Monggo kelompoknya Kak Wahyu dan Kak Ihsan tadi. Ngetik-ngetik Kak Wahyu tadi itu. Juru ketik Kak Wahyu, mungkin juru presentasi Kak Ihsan mungkin. Ya Kak, ini saya mohon screen nanti yang mau disampaikan ke Kak Ihsan karena di lab baru nggak kondusif ini Kak, baru ada bur-bur. Ini mohon izin untuk betul maupun Pak, betul. Lanjut mohon Pak. Monggo Kak Ihsan. Siap Pak, makasih. Silakan Kak. Saya siap dulu. Nah, ini kakak yang tadi kami diskusikan ini untuk peer assessment atau hasil asesmen antar teman. Di sini yang pertama kita ini mata pelajarannya sepak bola ya. Kemudian untuk kriteria asesmen karena ini peer assessment jadi kita ngambilnya bukan ke teknik tapi lebih ke secara keseluruhan. Nah, di sini kriteria yang kita terapkan itu
Yang pertama ada tentang posisi ketika saat bermain, kemudian mobilitas geraknya, pemahaman taktik, dan kerja sama tim. Nah, di asesmen ini, di kriteria ini kita ada empat level ya, dari awal berkembang, kemudian sampai ke mahir lah. Jadi kita lihat di rubrik yang pertama itu di awal berkembang, secara kesadaran posisi itu level satunya itu tidak tahu posisi dalam tim. Jadi anak-anak ya bermain aja nggak tahu posisinya ketika bermain sepak bola. Kemudian dari mobilitasnya itu ada gerakan lambat atau kaku, seringkali tidak siap untuk bergerak. Gitu kan. Ketika ada anak yang dioper bola masih cuman diam aja baru ini, nah itu masuk sini. Kemudian pemahaman taktik, tidak memahami taktik permainan dan seringkali melakukan keputusan yang tidak tepat. Kemudian kerjasama timnya kurang berkolaborasi dengan rekan tim, seringkali bermain secara individu. Itu untuk awal berkembang. Kemudian yang kedua, ini ada berkembang, sudah mulai memahami posisi, tetapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Kemudian mobilitasnya sedang, gerakannya masih terbatas lah untuk mobilitas. Kemudian untuk taktiknya memiliki paham tentang dasar taktik, tetapi wah di scroll, soalnya saya pakai HP. Kak Wahyu. Ada ya? Atau mungkin ini saya langsung, jadi awal berkembang, kemudian sampai di ujungnya mahir itu di bawah berkembang. Tadi apa ya Kak Wahyu? Saya nggak jalan ininya. Kita lihat yang ke mahir aja, kakak-kakak, karena di saya yang munculnya yang mahir. Jadi kalau yang mahir atau Layak level cakap nih. Layak sama cakap paling tinggi. Kenapa? Kayaknya layak sama cakap. Iya. Setelah awal berkembang, terus Oke. layak, cakap, terus mahir. Ya betul. Nah ini yang mahir. Jadi saya yang mahir aja. Yang munculnya yang mahir di layar saya nih Kak. Yang mahir ini dari segi kesadaran posisi ini sangat paham posisi sendiri, selalu berada di tempat yang optimal, atau menyerang atau bertahan, mengoptimalkan kontribusi timnya. Kemudian untuk mobilitasnya sangat tinggi, gerakannya lincah gitu ya, efisien juga. Untuk pemahaman taktiknya sangat baik, membuat keputusannya cepat gitu ya. Di sini konsisten. Kemudian untuk kerjasama timnya juga selalu bekerja sama dengan baik dan mendukung rekan setim. Nah kakak-kakak untuk semua level ini dari mulai level 1 sampai 4 atau 5 ini nanti ada temannya yang lain untuk melihat hal tersebut. Nah, kemudian untuk nantinya kalaupun ada hal-hal yang ingin dikoreksi oleh temannya, nanti ada dari sini saran dari temanmu. Di sini kita cantumkan saran dari temannya itu merencanakan taktik dalam satu tim. Kenapa merencanakan taktik dalam satu tim? Supaya meminimalisir yang tadi, kesadaran posisi yang kurang, mobilitasnya apa dan lain-lain. Nah itu sebelum dilaksanakan dulu perencanaan ya, semuanya bisa berada minimal bukan gitu ya, tapi untuk pasti. Mungkin itu Kak dari kelompok kami. Jika ada tambahan silahkan monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ihsan. Terkait dengan asesmen antar teman, monggo kakak bisa membarcode yang tadi saya kirim, atau nanti bisa lihat di modul itu ada beberapa contoh asesmen antar teman. Ini salah satu yang di copy kopas sama Kak Ihsan ini di dalam di dalam modul ini persis ini ada awal perkembangan, berkembang dan sebagainya ya. Nah, nanti hasil asesmenmu ini jadi yang menilai teman. Ya. Nah, ini karena di Kak Ihsan ini agak kurang jelas tulisannya. Ini di PPT-nya.
Jadi awal mula kita bikin kriteria, awal berkembang, mahir dan lain sebagainya. Terus ada keadaan, itu baru keadaan posisi saat bermain seperti apa, mobilisasi seperti apa. Nah, setelah itu nanti baru dinilai sama teman, namanya hasil asesmenmu. Nah, yang masuk kesadaran posisi, dia masuk awal berkembang atau berkembang dan sebagainya. Terus mobilisasi dan gerakan, dia masuk awal berkembang dan sebagainya kan karena tadi sudah ada sudah ada standarnya. Nah, terus untuk pemahaman teknik juga masuk mana, awal berkembang. Jadi anak itu tinggal memilih aja, ngeklik atau memilih, oh teman saya ini masih awal berkembang, oh teman saya ini masuk berkembang. Nah, nanti kita bisa menilai, oh ternyata saya itu terkait dengan kesadaran posisi saya masih awal berkembang, terkait dengan mobilisasi ternyata saya sudah berkembang, terkait dengan pemahaman taktik ternyata saya juga masih awal berkembang, kerjasama tim saya sudah mahir, sudah berkoordinasi dan sebagainya. Seperti itu kakak-kakak, itu salah satu contohnya. Monggo kakak-kakak bisa mengeksplor, bisa bereksperimen terkait dengan asesmen antar teman di contoh rubrik yang ada di modul 38 sampai 40 itu. Kalau di barcode aja. Gitu nggih, kakak-kakak untuk asesmen antar teman. Sekarang yang terakhir kelompok 3 tadi berebut antara Kak Cahyo, Kak Mei itu tadi berebut mau sama Kak Ali, saya mau presentasi ini. Monggo. Monggo ini malah senyum-senyum semua ini. Masih di mute kayaknya Kak Cahyo. Monggo Kak Ali bisa mempresentasikan, saya bantu share nih screen-nya hasil diskusi bersama. Baik, Kak Cahyo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kami, kelompok 3 akan menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusi kami tadi yang berkaitan dengan nomor 3, ya poin nomor 3 yaitu penilaian guru ya. Ini rubrik asesmen adaptif pembelajaran PJOK. Yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu jadi dapat mempraktikkan teknik dasar dribbling dan passing dalam permainan sepak bola dengan teknik yang baik dan benar. Kriteria ketercapaian atau tujuan pembelajarannya di sini peserta layak dalam melaksanakan permainan sepak bola. Jadi di sini kata kunci layak ya. Jadi kalau layak sudah tercapai. Aktivitas atau tugas permainan sepak bola. Sini untuk rubrik nilainya. Tak tolong Kak Cahyo bisa di scroll ke atas Kak Cahyo. Nah, sini untuk rubrik nilainya ada 3 komponen ya. Yang pertama komponen keterampilan, pengetahuan dan sikap ya, psikomotor, kognitif dan afektif ya. Yang pertama untuk level pertama dari yang keterampilan yaitu awal berkembang. Jadi level 1 yaitu peserta kesulitan menjalankan teknik dribbling dan passing secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Ini dia nanti masuk ke level 1. Sedangkan ke level 2-nya menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling dan passing namun masih terjadi kehilangan kendali sesekali ya. Jadi belum stabil ya di level 2 ini untuk level gerakannya ya. Dengan yang level ketiga, peserta dapat menjalankan teknik dribbling dan passing dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali ya. Ini untuk level ketiga, peserta hanya melakukan sedikit kehilangan kendali sehingga masuk ke level ketiga. Level keempat menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik dribbling dan passing sehingga di sini sudah ada kestabilan konsisten ya. Setelah level kelima yang level maksimal yaitu
peserta didik mampu menjalankan teknik bimbing dan passing dengan sempurna dan konsisten, bahkan di bawah tekanan sekaligus. Sehingga ini memang level yang kelima ini memang level maksimal, level puncak dalam penguasaan peserta didik. Jadi nilai yang tertinggi di level 5 ini untuk tampilan. Untuk pengetahuannya level 1 ya, awal berkembang, memiliki pemahaman dasar tentang puisi dan peran, tapi sering bingung. Di sini kaitannya dalam penerapan di permainannya ya. Jadi peserta didik bermain sepak bola dengan dengan mengaplikasikan teknik yang sudah dipelajari, yaitu teknik dribbling dan passing ya. Untuk level yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi puisi dan peran, tapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran tertentu. Level ketiga, memahami posisi dan peran dalam tim, mampu beradaptasi dengan berbagai peran. Nah, di sini untuk layaknya sudah peserta didik dan mampu beradaptasi dengan berbagai peran di sini ya. Mungkin peran di sini nanti bisa dia mungkin sebagai pengumpan, terima bola, bisa melakukan dribbling ya. Level yang keempat, peserta didik dapat menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi. Jadi ada peningkatan efektifannya di sini ada ya. Dia masuk dalam level 4. Sedangkan yang level kelima, yang level puncak, peserta didik mampu memahami secara komprehensif tentang semua puisi, dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan. Ini level yang tertinggi dalam pengetahuan. Berikutnya untuk penilaian sikapnya level 1, jadi peserta didik jarang berkomunikasi dan bekerja sama, sehingga cara berkomunikasi bekerja sama. Yang level keduanya, peserta didik kadang-kadang berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim, namun kurang terlihat. Level ketiganya, peserta didik secara aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim, terlihat dalam keputusan. Level keempatnya, peserta didik dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan. Level kelimanya, level puncaknya, yaitu peserta didik dapat memimpin dan mendukung rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Jadi di sini untuk penilaian guru di sini ada 3 ranah, yaitu ranah keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Dan masing-masing ranah ini ada level 1 sampai 5. Dan untuk mencapai nilai KKM atau batas minimalnya, paling tidak peserta didik harus dapat mencapai di level ketiga sini. Di sini ini minimal paling tidak ya. Minimal ketiga, keempat, atau bahkan bisa kelima. Tapi minimalnya di sini dibatasi sampai level ketiga. Berarti peserta sudah berhasil untuk demikian Kak yang bisa kami sampaikan di tiga. Ada masukan dari kakak semua, Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ali dan kelompok 3. Saya rasa untuk yang kelompok 3 ini tidak ada kendala untuk kakak-kakak karena sudah terbiasa kakak menilai ya. Karena ini penilaian dari guru dan kakak sudah terbiasa menilai ini. Nah, normatif sekali menilai siswa dari guru kan memang kewajiban kita kan. Nah, tetapi ini ada rubrik, ada contoh penilaiannya seperti ini. Jadi kakak bisa gunakan rubrik ini untuk menilai siswa. Kapan itu? Ya. Pak Cahyo bisa dihentikan untuk ini gantian saya mau apa? Nah, share screen. Oke, kita lanjut ya. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya pembelajaran kita? Saya minta tolong Kak Indra, bisa bantu menjawab pertanyaan ini. Kali bocor kali.
Belum kelihatan. Nggak kelihatan? Udah. Monggo Kak Indra. Siap, Indra pertanyaan nomor berapa, Kak? monggo tiga-tiganya disimpulkan, Waduh. dijawab. Nggih. Terima kasih. Yang pertama, dari sesi diskusi kelompok kami tadi ya, Kak. Nggih. Yang pertama, jelas ada hal baru terkait dengan penilaian otentik. Kemudian yang kedua, jika diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Yang jelas, jangan sampai nanti antara tujuan pembelajaran dengan asesmen itu nanti berbeda. Jadi kalau di kelompok kami tadi, Kak Cahyo punya materi, kemudian belum ada tujuannya. Nah, kita melihat asesmennya dulu, kemudian asesmen yang akan dinilai itu asesmen yang dinilai itu nanti menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik? Jelas penting karena memang ke depan itu yang apa ya, terutama untuk yang kelas-kelas SMA SMK itu nanti yang terpenting adalah pembelajaran Kepencet mute. Mute, Kak. Nggih. Tadi suaranya nggak masuk. Yang ketiga Kak Indra. Oh, yang ketiga jelas penting terkait dengan apa asesmen otentik ini terutama untuk yang kelas SMK karena kan memang kalau kelas SMK itu nanti kan sudah banyak kompetisi jadi nanti saya bingung. Oke, dibantu Kak Mei nomor 3. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Jadi penilaian atau asesmen otentik itu sangat diperlukan dalam pembelajaran PJOK. Kenapa? Karena kita bisa menilai apakah pembelajaran yang kita berikan setelah ada penghalusan dan ekstensi itu mereka bisa menerapkan tidak di lapangan. Kalau memang belum bisa menerapkan di lapangan, kita melakukan tindak lanjut untuk kembali menghaluskan lagi, mungkin melakukan ekstensi lagi, itu bisa kita berikan tindak lanjut istilahnya seperti remedial. Apabila sudah bisa diterapkan di lapangan, kita lakukan tindak lanjut dengan pengayaan, mungkin kita tingkatkan lagi dengan pembelajaran yang bersifat progresif seperti yang kita bicarakan kemarin pada saat tatap muka kemarin, kita bisa meningkatkannya lagi seperti itu. Jadi ini untuk refleksi kita juga bagaimana kita melakukan pembelajaran dan kita nanti bagaimana kita melakukan tindak lanjutnya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mei. Oke, saya simpulkan yang tadi sama Kak Indra. Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, nah tadi Kak Indra sudah menerapkan backward design Nah, jadi saya tidak langsung Kakak sudah dari pembelajaran ini Kakak sudah menerapkan backward design. Yang ketiga, penting atau tidak? Penting ya, jawab Kak Mei betul sekali. Dengan asesmen otentik kita jadi tahu tujuan pembelajaran kita intinya tercapai atau tidak. Nah, terkait dengan tadi asistensi penghalusan dan sebagainya kan, terus penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, penilaian guru. Jadi kita bisa melihat, anak juga bisa melihat, oh saya sudah tercapai, oh saya belum tercapai, guru pun juga bisa melihat. Nah di sini juga nanti ada keterbukaan penilaian juga di situ. Nah ya jadi saya rasa nih asesmen otentik penting untuk untuk PJOK ya. Dampaknya sangat luar biasa nanti kalau kita semua menerapkan asesmen otentik ini. Oke,
Terakhir, apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6 tadi sudah ya. Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Oke, terakhir untuk menutup. Monggo, saya yang belum sini Kak Usman. Nah, Kak Usman, monggo Kak Usman. Mohon maaf tadi baru bergabung ya Kak ya. Ada acara. Pertanyaan, saya mau selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Sebentar. Jadi intinya adalah kalau saya mengasesmen anak-anak itu asesmen awalnya seperti apa gitu. Jadi awalnya seperti apa, kemudian apa yang anak belum bisa, di titik mana dia bisa, kemudian apa kemampuan apa yang sudah anak bisa. Nah, mulai dari situ biasanya saya akan melakukan start ataupun mulai pembelajaran itu. Jadi misalkan kalau di CP misalkan di CP ya, anak itu belum bisa meremas atau belum bisa melempar gitu. Nah, ketika anak belum bisa meremas, otomatis untuk melempar saja agak sulit gitu ya. Jadi biasanya saya akan melakukan dari situ. Maka dari bagaimana cara meremas bola, jadi meremas hal-hal yang bisa diremas, misalkan bola yang lebih lunak dan sebagainya dengan beberapa bentuk bola, misalkan ada yang bergerigi, ada yang halus dan sebagainya, itu mulai dari situ Kak. Jadi memang asesmen itu sangat penting bagi pembelajaran PJOK tentunya. Apalagi di kami memang harus gitu, sangat keharusan karena kalau enggak akan nanti terjadi pelambatan untuk belajar gitu ya dalam PJOK tentunya. Saya kira itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Usman. Asesmennya berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Ini saya rasa ya untuk yang Kak Usman ya. Oke, terakhir ini Kakak, yang terpenting pesan kuncinya adalah asesmen membantu pembelajaran anak, pelibatan murid dalam asesmen. Jadi diharapkan setelah Kakak belajar modul 2.6 ke depan Kakak harus sering melibatkan murid dalam melaksanakan asesmen. Itu pesan kunci dari 2.6. Gitu Kakak, pertemuan kita saya rasa sudah lebih dari 90 menit dan modul sudah kita sampaikan semua. Terima kasih kakak-kakak semua sudah berkenan mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Sudah menyempatkan waktu, kesibukan kakak-kakak, ada yang di puskesmas, undangan, ada yang di Gunung Kidul tadi ada UKS, ada yang di Serjawan Sultan Agung, ada yang di Lipo, ada yang tadi mana itu tadi Kak Usman tadi panitia lomba atau dan sebagainya, tetapi masih berkenan hadir mengikuti pelatihan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kakak, sehat-sehat untuk kakak. Kita bertemu lagi hari Sabtu terkait dengan aksi nyata, pembelajaran aksi nyata. Nanti kita mulai jam 9:30 sesuai WA saya. Semoga kita bisa bertemu di hari Sabtu dengan kondisi sehat semua dan nanti lancar seperti hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Monggo Kak Tri Aryani memimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Kita doa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Ya. Terima kasih Kak Tri Aryani. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Saya foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kakak-kakak. Terima kasih kakak. Izin live.